yang subscribe semoga banyak rezekinya. Amin. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk dua laga penting menghadapi Bahrain dan Cina. Di tengah antusiasme publik, kabar mengejutkan datang dari pelatih kepala, Shin Tae-yong. 4 pemain bintang yang sebelumnya menjadi andalan, kini dicoret dari skuad utama. Keputusan ini langsung memancing reaksi dari supporter dan pengamat sepak bola nasional. Siapa saja mereka, dan apa alasan dibalik pencoretan ini? Nama pertama yang dicoret adalah Nadeo Argawinata, penjaga gawang utama timnas Indonesia, yang sebelumnya sering diandalkan di berbagai turnamen. Nadeo dikenal karena refleks cepatnya dan kemampuannya dalam situasi 1 lawan 1. Namun, pencoretannya menjadi kejutan besar, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga pertahanan timnas. Pencoretan Nadeo mungkin terkait performanya yang beberapa waktu terakhir sedikit menurun. Meski begitu, keputusannya absen di laga ini tetap menimbulkan banyak tanda tanya, terutama karena belum ada kiper lain yang memiliki pengalaman sebanyak dia di level internasional. Dengan absennya Nadeo, besar kemungkinan Shin Tae-yong akan mengandalkan kiper yang lebih muda, atau mereka yang sebelumnya belum mendapat banyak kesempatan bermain di laga internasional. Berikutnya adalah Pratama Arhan, bek sayap yang dikenal dengan kecepatannya dan kemampuan bertahan serta menyerangnya yang seimbang. Di setiap kesempatan, Arhan mampu memberikan umpan-umpan silang berbahaya yang kerap menghasilkan peluang bagi timnas. Sebagai salah satu pemain favorit supporter, pencoretan Arhan memunculkan banyak pertanyaan. Arhan adalah pemain yang sangat fleksibel. Dia bisa menyerang sekaligus bertahan dengan baik. Namun, kita harus melihat dari perspektif Shin Tae-yong. Mungkin pelatih merasa Arhan tidak cocok dengan skema yang akan dihadapi dalam 2 laga penting ini. Atau mungkin ada pertimbangan fisik yang belum dipublikasikan. Meski banyak yang kecewa, pencoretan Arhan membuka peluang bagi bek sayap lain untuk menunjukkan kemampuannya. Siapa yang akan menggantikan posisi vital ini? Selanjutnya, nama Hoki Caraka, penyerang muda penuh potensi. Dalam beberapa kesempatan, Hoki telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ujung tombak timnas di masa depan. Kemampuannya dalam menyelesaikan peluang dan gerakannya di area penalti membuat banyak pihak optimistis akan masa depannya. Meskipun Hoki menunjukkan banyak potensi, ia masih sangat muda. Bisa jadi Shin Tae-yong memutuskan untuk lebih memilih pemain yang lebih berpengalaman untuk 2 laga penting ini, mengingat tekanan yang akan dihadapi sangat besar. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan Hoki, dia masih punya waktu untuk berkembang. Dengan tidak dipanggilnya Hoki, apakah timnas akan mengandalkan penyerang lain yang lebih senior, atau justru ada kejutan lain dari Shin Tae-yong? Muhammad Ferrari, bek tengah muda yang baru berusia 20 tahun, namun sudah mencuri perhatian di berbagai pertandingan timnas. Dengan kemampuan membaca permainan dan intercept yang solid, ia dipandang sebagai salah satu bek masa depan Indonesia. Namun, kali ini, namanya tidak ada dalam daftar panggilan. Ferrari memiliki masa depan cerah, tetapi mungkin Shin Tae-yong mencari bek yang lebih berpengalaman untuk laga-laga penting ini. Selain itu, Ferrari mungkin sedang dalam kondisi yang tidak 100% siap, atau ada strategi yang membutuhkan tipe bek berbeda. Absennya Ferrari memberikan ruang bagi pemain bertahan lain untuk unjuk gigi di laga krusial ini. Siapa yang akan menjadi tembok pertahanan timnas di laga nanti? Dengan pencoretan 4 pemain ini, banyak spekulasi bermunculan tentang bagaimana Shin Tae-yong akan menyusun strategi barunya. Apakah ini pertanda bahwa pelatih asal Korea Selatan ini akan mengubah total taktik yang selama ini kita lihat? Mungkin Shin Tae-yong akan mengadopsi formasi yang lebih defensif, mengingat Bahrain dan Cina dikenal memiliki serangan cepat dan solid. Absennya pemain-pemain ini bisa berarti fokus akan lebih pada pemain yang bisa bertahan dan melancarkan serangan balik dengan efektif. Apapun alasannya, pencoretan 4 pemain bintang ini pasti telah dipikirkan matang oleh Shin Tae-yong. Strategi dan pilihan pemainnya akan diuji saat menghadapi Bahrain dan Cina, 2 lawan berat yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah strategi ini berhasil? Kita tunggu penampilan Garuda di 2 laga penting mendatang. Tetap dukung timnas Indonesia, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku.